Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keanekaragaman budaya serta keindahan alamnya yang memanjakan mata. Mulai dari pemandangan alamnya yang tidak biasa, wisata baharinya yang memukau, keindahan flora fauna yang unik, makanan yang memuaskan lidah, serta budaya yang beragam di setiap wilayah Indonesia. Tak heran, pada tanggal 12 Februari tahun 2020, situs web pemandu perjalanan asal London, Inggris, yaitu Rogue Guides, menobatkan Indonesia sebagai negara terindah nomor 16 di dunia. Namun, di balik keindahan alam dan keanekaragaman budaya negara kita ini, terdapat masalah besar yang belum terselesaikan, serta mengancam kekayaan yang negara kita miliki, yaitu sampah. Polusi sampah merupakan permasalahan yang ada di berbagai negara, namun penyelesaian tiap negara tentunya berbeda-beda. Dalam jurnal penelitian Chamber Research Group, dalam judul Plastic Waste Inputs from Land into Ocean yang diterbitkan pada tahun 2015, Indonesia adalah negara nomor 2 untuk negara dengan sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik. Direktur SYI atau Sustainable Waste Indonesia, Deni Trisyanti, pernah menyampaikan presentasi risetnya tentang analisis arus limbah Indonesia pada tahun 2017. Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 24% sampah di Indonesia masih tidak terkelola dengan baik, sedangkan 7% sampah didaur ulang dan 69% sampah berakhir di TPA. Berdasarkan artikel yang diunggah pada The Conversation, lebih dari 1 miliar ton sampah plastik akan menyelimuti bumi pada tahun 2040 jika tidak ada penanggulangan ataupun pencegahan. Tidak hanya itu, permasalahan baru muncul pada saat pandemi COVID-19 datang, yaitu sampah medis. Sampah medis pun menjadi salah satu permasalahan yang dapat mencemari lingkungan. Menurut kelompok kami, permasalahan di atas disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, kurangnya peran penghasil sampah dalam proses pengolahan sampah. Hal yang terjadi dalam masyarakat Indonesia sekarang adalah masyarakat sebagai penghasil sampah hanya mengumpulkan sampah, kemudian menunggu penjemputan sampah dan petugas kebersihan yang melakukan sisanya. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di atas sudah dijelaskan bahwa seluruh individu pengolah sampah termasuk penghasil sampah memiliki kewajiban untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah, di mana hal minimal yang dapat penghasil sampah lakukan adalah melakukan pemilahan sampah di rumah menurut jenis sampahnya. Hal kecil yang jarang ditemukan dalam masyarakat. Yang kedua, TPS adalah tempat pengolah sampah, bukan tempat penampungan sementara. Hal yang sering terjadi di Indonesia adalah pemanfaatan TPS yang hanya sebagai tempat penampungan sementara dan tidak terjadi pengolahan sampah di dalamnya. Seharusnya TPS dimanfaatkan untuk pengolahan sampah dan juga pemrosesan sampah sebelum hasil akhir dan residu pemrosesan sampah dibawa ke TPA. Namun, yang kerap terjadi di Indonesia adalah ditemukannya sampah yang bahkan belum dipilah di TPA. Berdasarkan hal-hal di atas, kami berinovasi untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang ditujukan untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di pemerintah tingkat kota atau kabupaten dengan cara yang menarik sebagai sistem. Sampah.id adalah sebuah platform pendukung untuk mempermudah alur pengolahan sampah, sehingga proses pengolahan sampah dapat terjadi dengan praktis, masa kini, dan profesional. Sampah.id menghubungkan masyarakat sebagai penghasil sampah, TPS dan TPA sebagai pengolah sampah, dan pemerintah sebagai administrator utama dari keseluruhan sistem. Selain itu, Sampah.id juga memperkerjakan pemulung atau pengangkut sampah yang ada di kawasan sekitar untuk ikut bekerja sama mengelola sampah. Pengangkut sampah yang dipekerjakan sudah melalui proses training sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat lebih profesional, praktis, serta masa kini. Aplikasi Sampah.id yang ditujukan untuk masyarakat adalah aplikasi berbasis mobile yang dapat pengguna install pada smartphone dan kemudian melakukan login ke dalam aplikasi. Terdapat dua metode penjemputan yang dapat dipesan melalui Sampah.id. Yang pertama, pengguna dapat berlangganan penjemputan sampah setiap bulannya melalui aplikasi. Melalui sistem langganan ini,
juga akan ada penawaran potongan harga pada waktu-waktu tertentu. Pada saat penjemputan pertama, petugas pengangkut sampah akan menempelkan stiker di sekitar tempat sampah pelanggan untuk menunjukkan bahwa pemilik rumah ini adalah pelanggan sampah.id. Sampah yang akan dijemput harus sudah melalui proses pemilahan ke dalam kategori organik dan anorganik oleh masyarakat. Apabila ditemukan bahwa sampah tidak dipilah saat penjemputan, petugas pengangkut sampah akan mencatat lalu melaporkan kepada petugas TPS. Lalu sistem akan mengirimkan notifikasi peringatan pada aplikasi pelanggan untuk kesalahan pertama, lalu denda untuk kesalahan berikutnya di bulan yang sama. Yang kedua, pengguna bisa memesan penjemputan sampah dengan metode pick up by order atau penjemputan sampah yang dipesan hanya sekali tanpa berlangganan. Terdapat dua metode pembayaran, yaitu dengan transfer melalui virtual account atau pembayaran di rumah saat penjemputan sampah berlangsung. TPS akan mengolah sampah-sampah yang tiba melalui proses 3R. Jika TPS sudah melakukan pengolahan sampah, TPS dapat melakukan permintaan penjemputan sampah kepada TPA. Sampah yang tiba di TPA dapat langsung diproses, yang mana sebagai tempat pemrosesan akhir, TPA berperan untuk mengembalikan sampah dan atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Melalui aplikasi ini, pengguna juga bisa melihat artikel-artikel seputar sampah, daur ulang, atau teknologi yang berhubungan dengan sampah. Pengguna juga bisa melihat riwayat aktivitas pemesanan yang pernah dilakukan. Pelanggan dapat membaca FAQ atau Frequently Asked Question dan melakukan obrolan dengan customer service jika ada yang ingin ditanyakan atau mempunyai keluhan tentang sistem sampah.id. Harapan kami, dengan aplikasi ini kami dapat memudahkan alur pengangkutan sampah dari masyarakat hingga ke TPA, sehingga sampah di Indonesia dapat terlola dengan baik. Dan kami ingin mendorong masyarakat untuk sadar dan peduli akan pentingnya menjaga lingkungan melalui hal-hal kecil, seperti memilah sampah. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bekerja pada sektor lingkungan hidup, agar mereka dapat lebih profesional, mampu beradaptasi dengan teknologi yang ada saat ini, serta memiliki taraf hidup yang lebih baik. Karena kami percaya, dengan pengolahan sampah yang lebih baik, kita dapat mewujudkan Indonesia lebih bersih, modern, dan terjaga keindahan alamnya.